Halo teman-teman, kembali lagi di Keset Politik, channel tempat rakyat kecil bersuara. Teman-teman, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali membuat gebrakan yang sangat berani. Katanya hal ini bikin para mafia ekonomi gak bisa tidur nyenyak. Lantas bagaimana tanggapan dari Presiden Prabowo? Ya udah, nggak usah pakai lama, yuk kita simak penjelasannya. Tapi jangan lupa subscribe channel milik rakyat kecil ini, Keset Politik. Dan tidak boleh ada pemerintah dalam pemerintah. Tidak boleh ada mafia dalam pemerintahan. Tidak boleh ada orang pinter yang berada di dalam pemerintahan merasa dia bisa mengakali pemimpin politik, mengakali rakyat. Pernah nggak kamu mikir, kenapa syarat pinjam modal usaha buat orang kecil rumitnya setengah mati, tapi triliunan uang anggaran daerah justru bisa dengan mudah diparkir berbulan-bulan di bank? Isu panas ini makin mendidih setelah Menteri Keuangan Purbayata secara blak-blakan membongkar praktik dana mengendap ini dan mempertanyakan independensi serta efisiensi pengelolaan uang negara di perbankan. Siapa sebenarnya yang diuntungkan dari bunga simpanan itu selama ini? Apakah ini cuma masalah teknis akuntansi biasa, atau memang ada sistem permainan yang harus dibongkar total seperti yang disuarakan Menkeu Purbayata? Tonton video ini sampai selesai dan beri pendapat jujur kamu di kolom komentar. Apakah kamu setuju dengan langkah tegas Menteri Keuangan Purbayata untuk merombak total sistem perbankan dan pengelolaan uang negara kita? Teman-teman, video ini hadir bukan untuk menyudutkan pihak manapun, melainkan sebagai wadah pergerakan dan suara kita, rakyat kecil yang mendambakan keadilan. Kita tahu betul, setiap kali ada pejabat jujur dan bersih yang tulus bekerja membela rakyat, serangan dan fitnah akan datang dari segala arah untuk membungkam mereka. Mereka tidak boleh berjuang sendirian. Maka dari itu, sebelum kita masuk ke bab pertama, mari kita rapatkan barisan dan tunjukkan kekuatan persatuan kita. Tekan tombol like sekarang juga sebagai simbol solidaritas dan dukungan kita pada kebenaran. Subscribe dan nyalakan loncengnya agar saluran gerakan rakyat ini tidak tenggelam oleh narasi-narasi kepentingan. Bagikan video ini ke semua grup WhatsApp, keluarga, dan teman-temanmu. Satu kali kalian membagikan video ini, berarti satu langkah kita menyatukan suara rakyat dari Sabang sampai Merauke. Coba absen sekarang di kolom komentar. Dari daerah mana kamu menyaksikan video ini? Mari kita lihat seberapa luas barisan rakyat yang siap berdiri membela keadilan. Simak video ini sampai detik terakhir agar kamu tidak terprovokasi oleh potongan informasi yang menyesatkan. Kita mulai pembahasan pertama. Wah, nyali Menkeu Purbaya emang bukan kaleng-kaleng. Tapi pasti akan banyak para mafia yang gak suka sama beliau. Oleh karena itu, kita harus bersatu menjaga beliau. Teman-teman, tulis dukungan kalian di kolom komentar. Bayangkan sebuah rumah besar bernama Indonesia. Tanah di pekarangannya sangat subur, hasil buminya melimpah, dan rakyat di dalamnya dikenal sebagai pekerja keras. Namun anehnya, mengapa masih banyak dari kita, para pedagang pasar, petani di desa, hingga pelaku usaha kecil yang setiap hari harus memeras keringat hanya untuk bertahan hidup? Salah satu akar masalah besarnya ada pada sistem keuangan yang selama ini menjepit ruang gerak rakyat kecil, terutama melalui jeratan bunga bank yang mencekik. Selama bertahun-tahun, kita dibiasakan menganggap istilah perbankan sebagai sesuatu yang rumit dan hanya dimengerti oleh orang-orang berpendidikan tinggi di gedung-gedung bertingkat. Padahal logikanya sangat sederhana. Ketika seorang pedagang kecil atau petani membutuhkan bantuan modal usaha dari bank, mereka dihadapkan pada potongan administratif dan bunga pinjaman yang tinggi. Ketika hasil panen atau penjualan pasar didapatkan, sebagian besar keuntungan tersebut bukannya dipakai untuk menyekolahkan anak, memperbaiki rumah, atau memperbesar usaha, melainkan habis hanya untuk membayar bunga pinjaman tersebut. Sistem seperti ini bekerja mirip seperti benalu. Ia tidak ikut menanam padi, tidak ikut memetik hasil panen, dan tidak ikut memeras keringat di bawah terik matahari, tetapi ia mengambil jatah keuntungan terbesar dari orang yang benar-benar bekerja keras di lapangan.
Ironisnya lagi, bank-bank milik negara yang modal awalnya berasal dari uang pajak seluruh rakyat seringkali menerapkan bunga kredit yang tinggi kepada masyarakat kecil. Sementara di sisi lain, margin keuntungan raksasa itu lebih banyak dinikmati oleh lingkaran elit perbankan dan pemilik modal besar. Inilah mengapa gagasan mengenai bunga bank 0% bagi usaha rakyat kecil menjadi sebuah terobosan yang sangat krusial. Bagi sebagian pengamat atau pakar ekonomi yang sudah terbiasa dengan pola pikir lama, ide bunga 0% sering dicap mustahil atau beresiko menghancurkan sistem. Namun jika kita mau membuka mata dan melihat dunia luar, negara-negara maju seperti Jepang atau Jerman sudah lama menerapkan tingkat suku bunga yang sangat rendah. Tujuan mereka sangat jelas, agar rakyatnya tidak takut berinovasi, berani membuka lapangan kerja, dan roda ekonomi bergerak dari sektor real, bukan sekedar permainan angka di layar komputer bursa saham. Kedaulatan ekonomi sebuah bangsa tidak bisa diukur hanya dari seberapa megah gedung-gedung di ibu kota, melainkan dari seberapa berdaya datur masyarakatnya. Selama kebijakan ekonomi kita masih melulu mendengarkan dikte dari lembaga-lembaga keuangan internasional yang menakut-nakuti dengan ancaman krisis, kita akan selalu menjadi bangsa yang bergantung pada utang. Pemerintah seharusnya hadir bukan sebagai rentenir yang mencari untung dari rakyatnya sendiri, melainkan sebagai fasilitator yang memberikan jalan agar modal usaha bisa mengalir langsung ke tangan mereka yang benar-benar produktif. Menghadirkan akses permodalan tanpa beban bunga mencekik adalah langkah nyata untuk memerdekakan ekonomi rakyat kecil. Teman-teman, semoga kedepannya semua kebijakan berpihak ke rakyat kecil. Mari kita jaga kedamaian di negeri ini, teman-teman. Jangan mudah terprovokasi oleh hoak-hoak murahan. Tunjukkan pada dunia bahwa rakyat Indonesia sudah cerdas, sudah tahu mana pejabat yang bersih dan yang tidak. Pernahkah Anda membayangkan betapa anehnya ketika sebuah keluarga yang sedang kesulitan membeli makanan, justru menyimpan uang jutaan rupiah di dalam lemari dan membiarkannya begitu saja selama berbulan-bulan? Logika sederhana ini ternyata terjadi dalam skala raksasa di negara kita. Di saat rakyat kecil di berbagai daerah menjerit karena jalanan rusak, sekolah hampir roboh, pupuk mahal, dan modal usaha sulit didapat, triliunan rupiah uang anggaran pemerintah daerah justru dibiarkan mengendap dan parkir manis di rekening bank. Fenomena dana mengendap ini bukan lagi rahasia kecil, melainkan borok besar dalam pengelolaan keuangan publik yang dibongkar secara terang-terangan oleh Menteri Keuangan Purbaya. Bayangkan, uang yang seharusnya diputar untuk membangun pasar tradisional, membiayai puskesmas, atau menyuntikkan modal kepada para pedagang kecil, justru sengaja didiamkan di bank daerah. Alasan yang sering dilemparkan ke publik biasanya berselimut bahasa birokrasi yang rumit, seperti kendala administratif, kendala pencairan, atau kehati-hatian akuntansi. Namun, bagi masyarakat awam yang berpikir pakai logika sehat, ada pertanyaan mendasar yang sangat mengganjal. Ketika uang triliunan rupiah itu didiamkan berbulan-bulan di bank, siapa yang sebenarnya menikmati bunga dari simpanan raksasa tersebut? Bunga simpanan dari uang triliunan tentu bukan jumlah yang kecil. Jika dana ratusan miliar atau triliunan disimpan di bank selama beberapa bulan saja, bunga yang dihasilkan bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Pertanyaannya, kemana aliran dana segar hasil bunga itu bermuara? Apakah bunga tersebut masuk kembali secara transparan ke kas negara untuk membangun fasilitas umum? Atau justru mengalir menjadi amunisi politik dan keuntungan tertutup bagi lingkaran elit tertentu? Praktik seperti ini membuat fungsi anggaran negara yang seharusnya menjadi mesin penggerak ekonomi rakyat malah berubah fungsi menjadi alat pencari keuntungan pasif bagi oknum birokrat dan pemilik modal perbankan. Tidak berhenti pada isu dana mengendap di daerah, sorotan tajam juga mengarah pada bagaimana lembaga-lembaga keuangan negara mengelola dana sosial atau CSR. Bank Indonesia, yang selama ini dipandang sebagai lembaga moneter super independen dan tidak tersentuh, tak luput dari pengawasan ketat Menkeu Purbaya. Terungkap fakta yang bikin dahi berkernyit. Bagaimana mungkin sebuah lembaga negara yang bertugas menjaga stabilitas mata uang dan bekerja menggunakan uang pajak rakyat, justru menyalurkan dana CSR atau bantuan ke lembaga lain yang bertugas mengawasi mereka, seperti komisi di DPR? Logika sederhananya begini. Bayangkan ada seorang murid yang memberikan hadiah mahal secara berkala kepada guru yang bertugas memberi nilai pada ujiannya. Apakah sang guru bisa tetap objektif dan tegas saat melihat pelanggaran sang murid? Tentu sangat sulit. Penyaluran dana dengan pola seperti ini sangat beraroma upaya penjinakan pengawas.
Ketika lembaga pengawas sudah merasa nyaman dan ikut menikmati aliran dana dari lembaga yang ditawasinya, maka fungsi kontrol otomatis tumpul. Mata para pengawas akan tertutup rapat saat terjadi ketidakberesan dalam pengelolaan uang negara. Dampak dari sistem yang saling mengunci dan menutup mata ini sangat nyata dirasakan di lapangan. Birokrasi dibuat sengaja berbelit-belit agar uang negara tidak cepat keluar ke tangan rakyat. Setiap kali ada desakan agar anggaran segera dicairkan untuk program kerakyatan, jawaban yang keluar selalu alasan teknis dan ancaman sanksi hukum. Padahal, kerumitan prosedur ini seringkali sengaja diciptakan sebagai tembok penghalang agar uang itu bisa ngetren lebih lama di bank demi mengejar tenggat bunga. Penataan ulang dan pembersihan sistem yang diusung oleh Menkeu Purbaya, bersama dukungan penuh pimpinan negara, adalah sebuah langkah perlawanan terhadap kenyamanan status quo. Langkah tegas ini membuat para mafia birokrasi dan pemain di pasar keuangan panik luar biasa. Mereka yang selama ini kenyang menikmati bunga tersembunyi dan celah anggaran mulai menyusun serangan balik. Narasi-narasi teknis dihembuskan lewat berbagai media untuk membangun opini bahwa Menkeu Purbaya tidak paham aturan. Kebijakannya akan merusak iklim investasi atau menciptakan ketidakstabilan moneter. Padahal, rakyat kecil tidak butuh narasi stabilitas di atas kertas jika dapur mereka sendiri tidak stabil. Rakyat tidak butuh angka pertumbuhan ekonomi yang megah di layar bursa saham jika harga beras di pasar makin tak terjangkau. Stabilitas yang dipertahankan oleh para oknum pejabat lama seringkali hanyalah stabilitas untuk mengamankan kantong dan gaya hidup mereka sendiri. Keberanian untuk membongkar misteri dana mengendap dan menghentikan praktik bagi-bagi dana antar lembaga ini adalah fondasi awal menuju kejujuran bernegara. Uang pajak yang kita bayar dari setiap transaksi harian harus kembali 100% untuk kemakmuran masyarakat, bukan diparkir di perbankan demi mengeruk bunga siluman. Sudah saatnya rakyat mengawal ketat setiap rupiah uang negara agar mengalir deras ke sawah, pasar, dan bengkel-bengkel usaha kecil, bukan mengendap di brankas-brankas elit yang tertutup rapat. Perang sesungguhnya dalam perekonomian sebuah bangsa bukanlah peperangan menggunakan senjata di medan tempur, melainkan perang ideologi tentang bagaimana uang dikelola dan dimanfaatkan. Selama puluhan tahun, kita seolah dipaksa untuk percaya pada satu narasi tunggal, bahwa kemajuan ekonomi hanya bisa diukur dari seberapa hijau angka-angka di bursa saham, seberapa tinggi nilai investasi asing, atau seberapa patuh kita pada petunjuk lembaga keuangan internasional. Namun, kenyataan pahit di lapangan menunjukkan hal yang bertolak belakang. Ketika sektor keuangan terlihat megah dan berkilau di layar monitor, masyarakat kecil di pasar-pasar tradisional, para petani di pedesaan, hingga pengemudi ojek online justru semakin terimpit oleh beban hidup yang tiada habisnya. Disinilah letak persimpangan jalan yang sangat menentukan. Pertentangan yang terjadi saat ini adalah benturan keras antara kelompok yang ingin melestarikan sistem lama, sistem di mana uang diputar hanya untuk menghasilkan uang bagi segelintir elit, melawan gerakan perubahan yang ingin mengembalikan uang sebagai alat untuk memperkuat sektor real rakyat. Sektor real adalah fondasi nyata dari kehidupan kita sehari-hari. Sawah yang menghasilkan beras, bengkel kecil yang membuka lapangan kerja, pabrik pengolahan hasil bumi, serta lapak-lapak pedagang yang memberi makan jutaan keluarga. Ketika kebijakan ekonomi difokuskan penuh untuk menyuntikkan kekuatan ke sektor real, dampak positifnya akan langsung dirasakan oleh dapur masyarakat. Bayangkan jika para petani bisa mendapatkan akses permodalan tanpa jeratan bunga yang melilit leher, mereka bisa membeli bibit unggul dan pupuk berkualitas dengan harga terjangkau. Hasilnya, harga pangan di pasar menjadi murah dan stabil, sementara petani tetap mengantongi keuntungan yang layak. Begitu pula jika para pelaku UMKM diberikan ruang gerak tanpa dibebani syarat-syarat administratif yang mustahil dan tarif pinjaman mencekik, mereka tidak perlu lagi terjerat ke dalam perangkap pinjaman online ilegal atau rentenir yang mematikan usaha mereka. Sayangnya, jalan menuju kemandirian dan keadilan ekonomi ini tidak pernah sepi dari rintangan. Pihak-pihak yang sudah puluhan tahun menikmati kenyamanan dari sistem lama, tentu tidak akan tinggal diam ketika sumber keuntungan mereka diganggu. Ketika langkah-langkah pembersihan dan transparansi mulai dijalankan secara agresif oleh pejabat yang bersih, seperti Menkeu Purbaya dengan perlindungan penuh dari pimpinan negara, gelombang perlawanan dari para mafia birokrasi dan pemain pasar modal langsung dilancarkan. Bentuk perlawanan mereka seringkali tidak dilakukan secara terang-terangan di jalanan, melainkan melalui penjajahan opini dan penyebaran rasa takut. Media massa dan berbagai ruang diskusi publik mendadak dipenuhi oleh narasi-narasi yang menakutkan, bahwa reformasi ini akan membuat investor asing lari, nilai tukar mata uang akan anjlok,
atau perekonomian nasional akan segera runtuh. Mereka dengan sengaja menggunakan istilah-istilah ekonomi yang rumit dan bahasa birokrasi yang asing di telinga masyarakat awam. Tujuan utama dari strategi ini sangat jelas, yaitu untuk membingungkan rakyat, membuat masyarakat merasa tidak tahu apa-apa, dan akhirnya pasrah menyerahkan urusan ekonomi kembali kepada para elit yang sama. Padahal, jika kita mau berpikir kritis dan melihat sejarah, siapa yang sebenarnya paling tahan banting saat krisis ekonomi melanda? Ketika krisis besar terjadi, perusahaan-perusahaan raksasa dan konglomerat seringkali menjadi pihak pertama yang bertumbangan dan mengemis suntikan dana bantuan dari uang pajak rakyat. Sebaliknya, pedagang pasar, warung-warung kecil, dan sektor usaha rakyatlah yang tetap bertahan, terus berputar, dan menyelamatkan bangsa ini dari keterpurukan. Sungguh sebuah ketidakadilan yang nyata jika uang negara yang dikumpulkan dari keringat rakyat justru lebih banyak dialirkan untuk memanjakan kelompok atas, sementara rakyat kecil hanya diberi sisa-sisa ampasnya. Oleh karena itu, perjuangan membenahi sistem perbankan dan menutup celah kebocoran anggaran bukan sekadar masalah angka-angka di atas kertas akuntansi. Ini adalah revolusi nurani dan penegakan moralitas dalam bernegara. Ekonomi yang dijalankan tanpa moralitas hanya akan melahirkan penindasan yang terstruktur. Ketika sistem berhasil dibersihkan dari praktik suap, komisi gelap, dan bunga siluman, rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah akan pulih secara utuh. Kepercayaan rakyat inilah yang menjadi modal sosial paling mahal dan paling kuat, jauh melampaui tumpukan utang luar negeri manapun. Kesadaran kolektif masyarakat kini mulai terbangun dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia. Rakyat tidak lagi bisa dibohongi dengan jargon-jargon stabilitas ekonomi yang ternyata hanya mengamankan kenyamanan gaya hidup para pejabat. Sekarang saatnya seluruh elemen masyarakat bersatu, merapatkan barisan, dan mengawal setiap kebijakan yang berpihak pada keadilan. Dukungan moral dari rakyat adalah benteng pertahanan terkuat bagi para pejabat bersih yang berani bertaruh jabatan demi membongkar kebobrokan sistem. Dengan persatuan dan kesadaran bersama, kita sedang melangkah menuju babak baru, sebuah masa depan di mana Indonesia benar-benar berdiri di atas kaki sendiri, mandiri secara ekonomi, dan berdikari demi kemakmuran seluruh rakyatnya. Harapan besar kini tertanam kuat di sanubari seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat menaruh kepercayaan yang begitu tinggi bahwa Indonesia sedang melangkah menuju era baru yang lebih tegas, berani, dan berkeadilan. Rakyat merindukan hadirnya sosok pemimpin yang tidak ragu berdiri paling depan untuk pasang badan, memimpin perlawanan terhadap para koruptor dan mafia ekonomi yang selama ini tanpa rasa malu memaling uang rakyat. Kejahatan yang mereka lakukan bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan pengkhianatan terhadap cita-cita kemerdekaan yang telah mengorbankan darah dan air mata para pahlawan bangsa. Selama puluhan tahun, rakyat kecil harus menyaksikan betapa kekayaan alam yang melimpah dan potensi ekonomi yang raksasa seolah tidak pernah benar-benar mengalir penuh ke dapur mereka. Uang negara yang seharusnya berubah menjadi fasilitas kesehatan gratis, sekolah bermutu, jalan-jalan desa yang mulus, serta bantuan modal untuk UMKM dan petani, justru seringkali bocor di tengah jalan. Celah-celah birokrasi yang rumit dan sistem keuangan yang tidak transparan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Oleh karena itu, ketegasan Presiden Prabowo dalam mengibarkan bendera perang terhadap praktik korupsi adalah angin segar yang sangat dinantikan. Seluruh elemen masyarakat berdoa dan berharap agar ketegasan ini tidak pernah surut, sehingga tidak ada lagi tempat bersembunyi bagi para perampok hak-hak rakyat di tanah air tercinta ini. Di saat yang sama, harapan yang sangat besar juga disematkan di pundak Menteri Keuangan Purbaya. Rakyat melihat hadirnya secercah harapan baru pada sosok pemimpin di Kementerian Keuangan yang berani membongkar borok-borok lama yang selama ini tabu untuk disentuh. Mendoakan agar Menkeu Purbaya senantiasa diberikan kekuatan, keberanian, dan keteguhan hati adalah kewajiban moral kita bersama sebagai warga negara. Tantangan yang dihadapi tentu tidaklah mudah, karena setiap kali perbaikan sistem dilakukan, gelombang perlawanan dari para penikmat status quo akan datang bertubi-tubi. Namun, rakyat berharap Menkeu Purbaya tetap berdiri kokoh, tidak gemetar menghadapi tekanan dari pihak manapun, dan terus konsisten membenahi segala kekurangan dalam sistem keuangan negara. Memperbaiki sistem keuangan negara adalah kunci utama untuk menutup rapat keran kebocoran anggaran. Ketika transparansi ditegakkan dari tingkat pusat hingga ke daerah, ketika dana mengendap di perbankan dipaksa bergerak langsung ke sektor real,
Dan ketika insentif serta kemudahan permodalan benar-benar sampai ke tangan pedagang kecil, disitulah keadilan ekonomi akan terasa nyata. Sistem yang bersih dan berkeadilan akan membuat uang pajak yang dibayar oleh rakyat dari setiap rupiah transaksinya kembali 100% demi kemakmuran bersama, bukan berakhir menjadi amunisi politik atau keuntungan pribadi bagi para mafia perbankan dan birokrasi. Sebagai rakyat biasa yang mencintai negeri ini, kita tidak boleh hanya menjadi penonton pasif di pinggir lapangan. Perjuangan melawan korupsi dan mafia ekonomi bukan hanya tugas Presiden atau Menteri Keuangan semata, melainkan perjuangan seluruh bangsa Indonesia. Dalam menghadapi berbagai narasi adu domba dan upaya pelemahan dari pihak-pihak yang tidak ingin melihat Indonesia maju, rakyat berikrar untuk selalu menggaungkan narasi persatuan. Persatuan adalah perisai paling ampuh untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman internal maupun eksternal. Ketika rakyat bersatu padu, saling mendukung, dan terus menyuarakan kebenaran secara kritis namun santun, tidak ada benteng mafia yang tidak bisa diruntuhkan. Kita sadar betul bahwa para koruptor dan mafia selalu menggunakan strategi pecah belah untuk melemahkan barisan masyarakat. Mereka ingin rakyat saling curiga dan sibuk berdebat pada hal-hal sekunder, agar perhatian publik teralih dari kejahatan sistemik yang sedang mereka jalankan. Dengan menjaga barisan tetap rapat dan menyatukan langkah di bawah semangat cinta tanah air, kita sedang membentengi para pejabat bersih agar mereka tahu bahwa mereka tidak pernah berjuang sendirian. Mari kita terus melangitkan doa dan mengawal setiap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo dan langkah-langkah berani Menteri Keuangan Purbaya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi para pemimpin kita yang jujur, mengkaruniakan mereka kebijaksanaan, serta memberikan kekuatan untuk membersihkan negeri ini dari segala bentuk penindasan ekonomi. Indonesia yang mandiri, berdikari, dan sejahtera bukan lagi sekadar mimpi di atas kertas, melainkan sebuah kenyataan yang sedang kita perjuangkan bersama. Demi masa depan anak cucu kita, demi kehormatan bangsa, mari kita jaga persatuan, kawal kedaulatan, dan songsong Indonesia baru yang bersih dari para koruptor. Merdeka! Oke teman-teman, terima kasih masih bersama Keset Politik. Teman-teman, melihat seluruh rangkaian pembahasan tadi, ada satu benang merah yang sangat jelas. Rakyat Indonesia sebenarnya tidak pernah kekurangan modal atau sumber daya, tetapi kita selama ini tertindas oleh sistem yang tidak adil dan pembiaran terhadap kebiasaan buruk para elitnya teman-teman. Persoalan ekonomi yang dirasakan para pedagang pasar, para petani, para buruh, hingga pelaku UMKM bukan sekedar karena rakyat kurang kerja keras, melainkan karena ada beban sistemik yang secara sengaja atau tidak sengaja terus menguras keringat masyarakat kecil. Teman-teman, selama ini rakyat kecil yang ingin membuka usaha atau bertahan hidup selalu dihadapkan pada syarat-syarat kredit perbankan yang rumit dan potongan bunga yang tidak murah. Keuntungan dari hasil memeras keringat seringkali habis hanya untuk melunasi bunga pinjaman. Sangat terasa tidak adil ketika bank milik negara yang modal awalnya berdiri dari uang pajak rakyat justru menerapkan bunga kredit yang memberatkan masyarakatnya sendiri. Gagasan mengenai bunga bank sangat rendah atau bahkan mendekati 0% untuk sektor produktif rakyat bukanlah mimpi di siang bolong. Negara-negara maju sudah membuktikan bahwa jika modal usaha diberikan tanpa jeratan beban bunga yang mencekik, rakyat akan berani berinovasi dan ekonomi real akan bergerak dengan cepat. Kedaulatan ekonomi sebuah bangsa tidak diukur dari seberapa megah gedung bank atau seberapa hijau angka bursa saham, tetapi dari seberapa isi dan tenangnya dapur rakyat kecil. Teman-teman, hal yang paling menyakitkan bagi logika masyarakat kecil seperti kita adalah fakta tentang dana anggaran daerah yang jumlahnya katanya triliunan rupiah yang justru sengaja diparkir berbulan-bulan di rekening bank. Di saat rakyat menjerit karena jalanan desa rusak parah, sekolah hampir roboh, dan harga pupuk menjadi tinggi,
Uang negara yang seharusnya dipakai untuk pembangunan fisik malah didiamkan. Rakyat berhak bertanya, siapa yang sebenarnya menikmati puluhan miliar bunga simpanan dari uang yang diparkir tersebut? Apakah bunga itu benar-benar kembali untuk kemakmuran rakyat atau hanya menjadi bancaan dan pelicin bagi oknum birokrat? Teman-teman, keberanian untuk membongkar praktik ini dan mempertanyakan transparansi lembaga-lembaga keuangan negara, termasuk pola penyaluran dana CSR agar tidak terjadi konflik kepentingan, adalah langkah mendasar yang wajib kita dukung sebagai rakyat. Pengawasan keuangan negara tidak boleh tumpul hanya karena adanya fasilitas atau hubungan saling menguntungkan antar lembaga. Teman-teman, rakyat Indonesia sudah lelah dibohongi oleh bahasa-bahasa yang sok keren itu. Rakyat hanya menginginkan kejujuran, transparansi, dan keadilan yang nyata di lapangan. Teman-teman, uang pajak yang dikumpulkan dari setiap hari transaksi masyarakat harus kembali 100% untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat, bukan diendapkan di bank demi mengejar keuntungan kelompok tertentu. Teman-teman, dengan terus menyuarakan persatuan, menolak diadu domba, dan kritis mengawal setiap rupiah uang negara, kita sedang menjaga kedaulatan NKRI. Sudah saatnya sistem yang menindas dirombak total, agar Indonesia tidak hanya merdeka di atas kertas, tetapi benar-benar merdeka dan berdikari secara ekonomi untuk seluruh rakyatnya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menyimak. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman semua yang selalu mendukung dan mengikuti channel ini, Keset Politik. Teman-teman, tanpa kalian channel ini tidak akan bisa berkembang. Terima kasih. Saya doakan bagi teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen dengan baik, dan mau membagikan video ini, saya doakan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga teman-teman diberikan umur yang panjang, diberikan rezeki yang melimpah halal dan berkah, dan semoga bagi yang sedang diuji dengan penyakit, semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada yang jomblo, semoga segera dipertemukan dengan jodoh sehidup sematinya. Teman-teman, terima kasih. Saya host Keset Politik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Merdeka!